Jadi paling mentok-mentok di setiap bulan 60 sampai 70 jutaan itu omset di kambing akikah. Oke. Namun di yang menjanjikan itu sebenarnya di kambing perah untuk saat ini. Nah, kalau kambing perah modalnya hanya sekali. Nah, tiap hari kita dapat uang. Nah, ini untuk saat ini kita masih main di 15 juta per bulan omset dari susunya saja, belum anakan, belum kotorannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rumah Kehidupan dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat datang di segmen terbaru dari channel Rumah Kehidupan, yaitu segmen Bincang Ternak bersama dengan Pak Alam, yang kita sudah banyak tahu dan kami telah menayangkan beberapa video dalam channel Rumah Kehidupan dari channel ini. Namun sepertinya kita tidak puas dengan penayangan yang selama ini kita tayangkan di channel ini. Kita akan lebih dekat mengenal siapa sosok Pak Alam dan bagaimana karir beliau dan bagaimana perjalanan beliau dalam dunia ternak. Ya, baik teman-teman sekalian, mungkin pada episode kali ini kita ingin mendengarkan bagaimana sih kegiatan atau perjalanan karir Pak Alam sebelum Pak Alam menggeluti dunia ternak. Bisa dijelaskan, Tat? Mungkin sebelumnya bisa kita perkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat channel Rumah Kehidupan. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah, akrabnya dipanggil Alam. Jadi aktivitas sehari-hari adalah bergelut di bidang peternakan. Kemudian sebelum kita memulai peternakan, tentu banyak hal-hal yang latar belakang di masa lalu. Jadi saya tidak langsung bergelut di bidang peternakan, namun pernah melanglang buana dari beberapa item pekerjaan. Jadi saya dulu kebetulan setelah kuliah sempat diamanahi sebagai tim pengawas pembangunan di Kabupaten Goa. Kemudian setelah itu saya putuskan untuk resign, kemudian mencoba untuk mengajar, tapi nyatanya juga mungkin bukan di situ stylenya. Kemudian saya putuskan untuk beternak ayam pedaging, ayam potong, tapi ternyata gagal juga. Kemudian beberapa bulan berikutnya saya putuskan untuk beternak bebek packing. Nah, ternyata sama, gagal juga. Terakhir saya putuskan untuk beternak bebek petelur, sama juga belum berhasil. Kemudian saya rubah ke fashion, pakaian. Jadi dari beternak bebek, ayam, kemudian bebek, saya rubah ke pakaian. Nah, setelah saya bisnis pakaian, awal-awalnya bagus, penghasilannya juga bagus, tapi setelah beberapa bulan berlalu, beberapa tahun, akhirnya sudah tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Oh iya. Kemudian saya beternak kembali lagi, beternak sapi. Jadi kita coba peruntukan di sapi, jadi pedagang sapi, dijual beli kurban, dan ternyata juga hasilnya belum maksimal. Kemudian setelah itu saya kembali bekerja karena saya kembali bekerja di salah satu developer yang ternama di Kabupaten Goa. Waktu itu membantu pembangunan perumahan subsidi. Jadi sempat juga selama 1 tahun saya bekerja di
sebuah perusahaan yang bergerak di properti. Namun selama 1 tahun itu belum mendapatkan juga kenyamanan dalam beraktivitas. Makanya saya putuskan di 2018 akhir. Jadi awalnya saya bukan peternak, tapi saya pedagang kambing. Jadi kita berdagang melihat keuntungan cepat, tapi ketika berproses untung cepat, tapi kadang juga kerugiannya cepat. Jadi misalnya kemarin waktu saya berdagang, kita biasa untung per ekor 100.000, 200.000, 300.000, atau di momen kurban sampai 500.000. Tapi ketika ada kematian, hitunglah seumpama modalnya 2 juta, kita untungnya 100.000, berarti kita kehilangan modal 1.900.000. Makanya dari situ, dari pengalaman-pengalaman itu saya terus mengevaluasi apa yang salah. Kemudian saya coba di 2019 merintis peternakan yang kita start dari 5 ekor. Kemudian seiring dengan waktu berjalan, kita ya tentunya dalam bisnis itu tidak selalu mulus, ada jatuh bangun. Namun ternyata recovery dari jatuh bangun itu ketika saya beternak kambing jauh lebih cepat dibanding usaha-usaha yang pernah saya lalui sebelumnya. Tadi kita sampaikan pernah kuliah ya? Sempat pernah kuliah, cuma saya lebih memilih untuk tidak menyelesaikan. Jadi saya mentok di skripsi. Pada saat itu Itu di semester berapa? 8. Jadi dulu di angkatan saya itu saya orang yang paling pertama mengurus proposal. Jadi sebelum KKN, judul sudah ACC, kita buat proposalnya. Tapi pada saat itu karena disibukkan juga dengan urusan pekerjaan, jadi dulu saya sebelum kuliah saya sudah kerja. Yang saya bilang tadi, saya diamanahi sebagai pengawas, perencana dan pengawas di pembangunan Kabupaten Goa yang sarana pendidikan. Akhirnya kesibukan itu yang membuat kadang malas ke kampus, apalagi kalau ke kampus hendak ketemu dengan pembimbing tidak ketemu. Itu yang membuat pada akhirnya saya bosan dan lebih memilih untuk berkarir di pekerjaan saya waktu itu. Itu di tahun berapa terakhir ke kampus? Saya ke kampus ya terakhir 2014. Artinya datang itu untuk mengurus skripsi ya? Datang untuk mengurus skripsi. Tapi kadang kita ke sana, tapi ternyata yang kita temui, kita sudah buang-buang waktu. Kita buang-buang waktu di kantor, datang ke kampus, meninggalkan pekerjaan. Setelah di kampus kan tidak ketemu dengan dosen, yang ini kan bagi saya buang-buang waktu. Pertanyaan dulu, kenapa kita tidak memilih untuk beternak yang lain, seperti misalkan domba? Kan sebenarnya kambing dengan domba itu lebih, artinya dari segi mungkin jenisnya hampir sama. Jadi kita kenapa memilih jadi peternak kambing begitu? Jadi sebenarnya kenapa saya memilih beternak kambing, khususnya di Sulawesi Selatan itu, masyarakat lebih mengenal kambing daripada domba. Kemudian ada larangan sebenarnya yang belum jelas aturan atau seperti apa. Namun pernah teman-teman di dinas, kemudian beberapa dokter hewan mengatakan bahwa Sulawesi Selatan adalah rumpun sapi Bali. Jadi di Sulawesi Selatan itu sentra pengembangan sapi Bali, sedangkan domba dengan sapi Bali tidak bisa disandingkan karena disinyalir domba ini membawa virus yang namanya NCF yang tidak bisa bersandingan dengan sapi Bali. Makanya
kita putuskan untuk beternak kambing. Gitu. Sebelumnya Pak, sebelum kita beternak, membangun peternakan di sini, memang langsung di sini ya, atau pernah di tempat lain? Jadi ini tempat ketiga yang kita tempati. Jadi pertama di tempatnya saya punya istri, kita beternak, tapi lebih ke pengepul, masih pengepul. Jadi saya ambil kambing-kambing di petani yang butuh uang, saya beli, kemudian saya drop ke penjual-penjual yang ada di Takalar, kemudian yang ada di Kabupaten Goa dan Makassar. Kemudian setelah itu saya lihat kurang maksimal, maka saya buat stand jualan di rumah yang satu dekat kampus UIN. Di situ sebenarnya omsetnya lumayan, pembeli bagus. Hanya saja di situ kan pemukiman, jadi banyak orang yang komplain. Makanya untuk menghindari artinya saling tidak enak antara tetangga ya, makanya jadi dari 2017, 18 saya jualan di sana. Masuk 2019 karena sudah mulai ada cekcok, makanya kita memilih untuk mengalah dan membangun peternakan di sini. Kalau kita lihat di sini Pak, ini kan daerahnya agak kelihatan tandus ya. Ya. Jadi apakah ada tantangan dulu sewaktu kita bangun ini di awal-awal? Jadi sebenarnya sekarang tempat yang kita tempati membangun peternakan ini sebenarnya dari segi lokasi bagus, kemudian dari segi sirkulasi udara dan tetangga ini kan kita sudah memang betul-betul dalam satu kawasan yang terpisah. Kayak terisolasi. Iya, terisolasi. Kita memang sengaja awal-awal kita membangun di sini sengaja memang membuat jarak dengan masyarakat, kita tembok keliling. Ini tujuannya supaya tidak ada lagi masyarakat yang komplain. Kemudian kita berusaha bagaimana kehadiran kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, bahwa setelah usaha ini berjalan mulai banyak yang komplain. Jadi kita sudah mulai persiapkan di sini. Tentunya ketika kita merintis sesuatu di tempat yang baru, tantangan terbesar pasti ada. Jadi kalau di sini tantangannya itu ada dua. Kalau di musim kemarau sumber air susah, tapi kalau di musim hujan, di sini kan kebanyakan bebatuan. Nah, kalau musim hujan air kan tidak meresap, tapi dia tergenang. Jadi kadang kalau musim penghujan, tanaman yang kita rawat itu terendam air mati. Kemudian ketika curah hujan mulai berkurang, kita mulai menanam lagi kembali. Nah, setelah pas subur-suburnya datang musim kemarau. Nah, itu salah satu tantangan terberat kita di sini. Namun insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan launching di satu tempat. Kita sudah persiapkan dengan matang, kurang lebih 4 hektar, sumber air bagus, kemudian tinggal kita siapkan pakannya, kemudian kita mulai peternakan di situ. Jadi untuk yang sekarang ini untuk jenis kambing ya, artinya jenis kambing yang sekarang yang kita ternak itu kambing apa saja di sini? Jadi di peternakan Al-Fatih itu ada beberapa jenis unit usaha. Di yang pertama tetap tadi kita memang berawal dari jual beli, jadi tetap ada kambing untuk keperluan akikah, kurban dan segala kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, keagamaan kita tetap siapkan, itu kambing lokal. Kemudian kita juga kembangkan kambing-kambing jenis bur, kita cross dengan kambing-kambing lokal. Tujuannya untuk mendapat anakan-anakan yang kualitasnya nanti bagus, cepat besar, kemudian dagingnya empuk dan harganya tinggi. Kemudian yang ketiga yang kita lagi fokusi sekarang adalah kambing perah. Jadi kenapa saat ini kita fokus di kambing perah, karena kambing perah itu memberikan kita satu penghasilan tambahan dan itu rutin. Setiap hari kita bisa mendapatkan susu dan alhamdulillah untuk di Makassar ini, Goa, Takalar, Makassar,
peminat susu kambing sangat banyak. Jadi ini yang sementara kita konsen hari ini, bagaimana bisa meningkatkan produksi susu, karena per hari ini saja orang ketika memesan itu harus antri karena masih terbatasnya kita punya produksi, sedangkan minat masyarakat itu lumayan tinggi. Oh ya. Dan untuk omset hari ini Ustaz, kalau kita hitung per bulannya itu mencapai berapa kira-kira? Jadi sebenarnya kalau kita mau hitung omset, kita kan ada 3 unit usaha. Iya. Nah, paling kalau di kambing akikahan yang omset atau penghasilan bersih. Ya, ini omset per bulannya dulu Ustaz, dari kambing akikah yang digabungkan dari kambing akikah, kemudian kambing mungkin pengadaan atau jualan dengan kambing perah. Jadi kalau kambing akikah mungkin omset per bulannya sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi saya memang tidak terlalu fokus di kambing akikah saat ini karena itu tadi terkendala di modalnya yang besar. Ketika ruginya juga besar. Jadi paling mentok-mentok di setiap bulan 60 sampai 70 jutaan itu omset di kambing akikah. Oke. Ya. Namun yang menjanjikan itu sebenarnya di kambing perah untuk saat ini. Nah, kalau kambing perah modalnya hanya sekali. Nah, tiap hari kita dapat uang. Nah, ini untuk saat ini kita masih main di 15 juta per bulan omset dari susunya saja, belum anakan, belum kotorannya. Oke. Jadi mungkin untuk episode selanjutnya Pak ya, kita akan berbincang tentang bagaimana cara kita untuk beternak ke depan. Jadi mungkin teman-teman yang nantinya ingin belajar tentang bagaimana cara beternak kambing, ini akan kita bahas pada episode selanjutnya dalam segmen bincang ternak. Ya, baik teman-teman, itu tadi bincang sekilas tentang perjalanan Pak Alam untuk sampai pada titik hari ini. Semoga bermanfaat. Saksikan bincang ternak untuk segmen bincang ternak pada episode ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.